Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isra Alsevimuti dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, akan menjelaskan tentang e-commerce. Akan menjelaskan tentang materi e-commerce. Di mana e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online melalui internet. Dengan e-commerce, kita bisa dengan mudah membeli produk dari berbagai penjual tanpa harus keluar rumah. Adapun pengertian lain dari e-commerce atau perdagangan elektronik, ini merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini mencakup berbagai transaksi seperti pembelian online, penjualan, transfer dana, dan pertukaran data elektronik antar bisnis, konsumen, atau pihak ketiga. Adapun ketiga keuntungan dan manfaat e-commerce. Yang pertama, menghemat biaya. Nah, dengan modal yang lebih kecil, bisnis kecil dan menengah dapat memulai bisnis online dan memasarkan produk mereka dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang kedua, memperluas jangkauan. E-commerce membuat bisnis dapat menjangkau konsumennya di seluruh dunia, memberi kesempatan pada bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, mempermudah konsumen. Nah, e-commerce membuat belanja menjadi jauh lebih nyaman dan mudah bagi konsumen dengan akses 24/7 ya, ke situs web dan layanan pelanggan online. Berikut strategi yang efektif. Apa sih strategi yang efektif dalam e-commerce? Yang pertama, pengalaman pengguna yang baik. Nah, perhatikan tampilan situs web yang menarik, navigasi yang mudah, dan proses pembelian yang lancar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, digital marketing. Manfaatkan media sosial dan platform iklan digital untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen potensial. Yang ketiga, ulasan pelanggan. Nah, ulasan positif dari pelanggan dapat sangat meningkatkan kepercayaan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen lainnya. Adapun jenis-jenis e-commerce itu sendiri, yang pertama, business to customer. Nah, retail e-commerce atau penjualan langsung produk kepada konsumen akhir melalui toko online yang contoh aplikasinya itu Amazon, Alibaba, eBay. Berikut direct to customer. Nah, merek yang menjual menjual produk langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya Warby, Parker, sama Casper. Yang kedua, jenis-jenis e-commerce yang kedua ialah business to business. Nah, wholesale e-commerce itu penjualan besar-besaran produk kepada bisnis atau toko. Nah, contoh aplikasinya itu Alibaba dan Thomasnet. Berikut, supply chain e-commerce itu adalah platform yang mengolah rantai pasokan dan transaksi antar bisnis. Contohnya SAP, Ariba, dan
Copa. Yang ketiga ialah customer to customer ya. Nah, online audience atau platform lelang ini platform lelang online yang memungkinkan konsumen menjual kepada konsumen lainnya. Contoh aplikasinya Buy ya. Berikutnya peer to peer. Nah, marketplace ini yang memungkinkan konsumen menjual produk atau jasa langsung satu sama lain. Contohnya Craigslist atau OLX. Yang keempat, customer to business, di mana crowdsourcing platform ini konsumen menyumbangkan ide atau pekerjaan dan bisnis membayar untuk itu ya. Contohnya itu Kickstart dan Upwork. Berikutnya user generated content ya. User generated content atau yang disingkat dengan UGC ini ya, platform konsumen ini menciptakan konten yang bisnis beli atau manfaatkan gitu. Contohnya Instagram atau YouTube. Ya, kurang seperti itu. Nah, adapun tantangan dalam e-commerce itu sendiri ialah yang pertama, keamanan. Nah, memastikan transaksi dan data pelanggan tetap aman dari serangan siber atau hacker. Yang kedua, integrasi sistem. Mengintegrasikan sistem e-commerce dengan sistem yang sudah ada dalam bisnis untuk mengoptimalkan operasional. Kompetisi yang berikut adalah kompetensi yang sengit. Berhadapan dengan persaingan yang ketat di pasar online, perlu strategi pemasaran yang sangat efektif. Berikut kita akan membahas tentang tren terbaru dalam e-commerce. Yang pertama itu personalisasi ya. Bisnis e-commerce semakin berfokus pada personalisasi produk dan layanan untuk memikat pengguna untuk berbelanja lebih banyak dan lebih sering. Yang kedua, chatbots. Chatbots yang disematkan di situs web e-commerce dapat membantu meningkatkan dan memangkas biaya layanan pelanggan. Yang ketiga, pembayaran digital. Pembayaran digital seperti Google Pay dan PayPal terus berkembang karena para konsumen ingin kemudahan transaksi tanpa bantuan uang tunai lokal. Nah, bagaimana cara efektif dalam membangun e-commerce? Yang pertama, identifikasi target pasar. Yang kedua, tingkatkan user experience. Yang ketiga, gunakan strategi digital marketing. Yang keempat, analisis data dan optimasi. Gimana dampak e-commerce terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama, dampaknya itu peningkatan lapangan kerja. E-commerce telah menciptakan banyak peluang kerja baru dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Yang kedua, pengembangan UMKM. E-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk mereka. Yang ketiga, peningkatan pendapatan negara. E-commerce memberikan kontribusi pajak dan pendapatan negara melalui perputaran dana yang lebih besar. Alright. Untuk kesimpulannya,
E-commerce itu singkatan dari perdagangan elektronik, yang artinya bentuk bisnis yang melibatkan pembelian dan penjualan produk atau jasa secara online melalui internet. Nah, dalam beberapa dekade akhir, pertumbuhan e-commerce telah signifikan dan telah mengubah cara konsumen berbelanja. Keuntungan utama e-commerce melibatkan kemudahan akses, penghematan waktu, dan pilihan produk yang luas. Meskipun demikian, tantangan seperti keamanan transaksi dan persaingan yang ketat juga menjadi bagian dari ekosistem e-commerce. Kesimpulannya, e-commerce telah menjadi kekuatan besar dalam dunia perdagangan modern, mempengaruhi cara kita berbelanja dan berbisnis. Oke. Thanks for watching. Jika ada kesalahan materi atau kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam.